Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah, la yasuqul khairul illallah. Bismillah masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah, makana fi ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamani bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah dzul jalali wal ikram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Dan begitu juga dialah Allah yang telah menciptakan lautan yang begitu dalam. Dan begitu pun dialah juga Allah yang telah menciptakan matahari yang tak pernah padam. Dan begitu juga dialah juga Allah yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan manusia, yakni sebagai apa? Sebagai khalifatul alam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik itu dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan dan seraya, serta nikmat umur yang panjang, dan yang terlebih-lebih lagi yakni yang dengan namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang pahlawan yang tidak pernah melihat ayah kandungnya dan ditinggal wafat oleh ibundanya semenjak berumur 6 tahun. Dan setelah itu ia dihina dan dicaci, dan di puncak hinaannya ia diusir dari kampung halamannya sendiri. Yakni akan tetapi alhamdulillah, tanpa memasang baliho di pinggir jalan dan tanpa berkeliling-keliling kampung membagi-bagi uang, lelaki tersebut dapat menjadi pemimpin, yakni dengan di mana kepemimpinannya tersebut ia tidak hanya diakui oleh para umatnya, ia tidak hanya diakui oleh para sahabatnya, yakni akan tetapi juga banyak diakui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapalah dia wahai kaum muslimin? Siapa lagi kalau bukan bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah, selimut malamnya Siti Khadijah, tak lain dan tak bukan yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Nabiullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukhsun, baiklah, aku huna sa'atakallam amamakum jami'an. Berdirinya saya di sini di depan para hadirin sekalian. Wa fil laili ramadhana al mubarakah, dan pada malam Ramadan yang berbarakah ini, uhmilu da'watu, saya akan membawakan sebuah ceramah tahtal mawdu' fi fadilatis shaumi fi syahr Ramadan, yang berjudul keistimewaan dan pahala-pahala berlimpah jika kita melaksanakan dengan namanya ibadah pada malam dan pada bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwasanya banyak keistimewaan dan pahala-pahala berlimpah jika kita melaksanakan dengan yang namanya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Harus kita ketahui bahwasanya pada malam ini, pada bulan ini, bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa-doa permintaan umatnya. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita di dalam mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Hadirin kaum muslimin, harus kita ketahui bahwasanya
banyak keistimewaan dan pahala-pahala berlimpah jika kita melaksanakan dengan yang namanya ibadah pada bulan suci Ramadan. Adapun salah satu keistimewaan yang dapat kita laksanakan yakni adalah sebagaimana perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan baginda Nabi di dalam rukun Islam yang keempat yakni yang berbunyi as-saumu Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Lantas ada seorang yang bertanya, kapan baginda Nabi mengangkat rukun Islam ada 5? Yani adalah jawabannya di dalam kitab Arba'in Nawawi, di dalam karangan Al-Habib Al-Imam Ad-Dimashqi Syekhul Islam An-Nawawi. Di dalam kitab tersebut pada hadis kedua berbunyi an Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Juga diceritakan oleh Sayyidina Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar hendak duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi. Seketika ada salah seorang lelaki yang datang dengan berpakaian sangat putih bajunya, syadidu sawadi sa'ari, dan sangat hitam rambutnya, la yura 'alaihi atharu syafari, dan tidak terlihat dari lelaki tersebut bahwasanya ia datang dalam perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas lelaki tersebut datang dan duduk di hadapan baginda Nabi, mengangkat kedua tangannya seraya menaruh di atas kedua telapak paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala, dan lelaki tersebut berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Nabi menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yakni yang pertama ialah Islam, ketika engkau bersaksi bahwasanya tidak Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Wa iqamus salat, dan engkau menegakkan salat. Wa ita'ud zakat, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu kepadanya perjalanan. Ada hadis. Lantas lelaki tersebut kembali menanyakan tentang apa itu iman, kembali menanyakan tentang apa itu ihsan, akan tetapi baginda Rasulullah terus menjawabnya. Tsumma talaqa farabistu madian. Seketika lelaki tersebut keluar dari majelis, tsumma qala, dan baginda Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi? Lantas Sayyidina Umar menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya utusan Allah lah yang lebih tahu. Lantas baginda Nabi menjawab, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Dia malaikat Jibril, ia datang kepada kalian semua untuk memberitahukan apa itu agama kalian. Rahul Muslim, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, disinilah kita tahu kapan baginda Nabi mengeluarkan rukun Islam ada 5. Disinilah kita mengetahui dalilnya dan dapat kita dengar bahwasanya pada rukun Islam yang keempat yakni berbunyi berpuasa pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan ini. Hal ini menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia agung, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yakni yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga ikut berpuasa dan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, inilah keistimewaan yang dapat kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, dan tak dapat kita ketahui bahwasanya pahala yang kita dapatkan di sini dapat melebihi pahala yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Lantas mengapa saya katakan demikian? Adalah diceritakan dalam sebuah al-kisah bahwasanya pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hiduplah 3 orang sahabat. Lantas baginda Nabi mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwasanya besok akan terjadi suatu peperangan. Otomatis seluruh umat Islam beserta 3 sahabat yang tadi ikut di dalam peperangan tersebut. Singkat cerita, setelah selesainya peperangan, orang yang ketiga di sini, 2 di antara temannya gugur di medan jihad dalam keadaan mati syahid.
Lantas setahun setelahnya orang yang ketiga pun juga ikut meninggal dunia. Lantas setelah 3 sahabat sudah meninggal dunia, ada salah seorang sahabat yang bermimpi bahwasanya orang yang ketiga di sini lebih dulu masuk surga dibandingkan kedua temannya yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Lantas para sahabat mengharamkan cerita tersebut. Ia datang membangunkan baginda Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, mengapa orang yang ketiga di sini lebih dulu masuk surga dibandingkan teman-temannya yang meninggal dalam keadaan mati syahid?" Lantas apa jawaban baginda Rasulullah? "Wa laisa qad makatha ha'da ba'dahu sanatan." Bukankah orang yang ketiga di sini lebih panjang umurnya 1 tahun? Wa adraka Ramadhana, dan ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wa shamahu, dan ia berpuasa pada bulan itu. Lantas sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Oleh karena itu, jarak yang didapatkan antara ia beserta kedua temannya, jarak didapatkan lelaki tersebut beserta kedua temannya terdapat jarak antara langit dan bumi. Hadirin kaum muslimin, inilah keistimewaan yang kita dapatkan juga pada bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan ibadah-ibadah, dan ibadah yang kita lakukan dapat melebihi ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Hadirin kaum muslimin, dapat kita dengar bahwasanya banyak ibadah yang dilaksanakan lelaki tersebut. Lantas seketika di akhirat kelak, lelaki tersebut ditanya, "Apakah ibadah yang paling engkau laksanakan pada hari kiamat kelak, pada di muka bumi ini?" Lantas lelaki tersebut menjawab, "Ibadah pada malam Lailatul Qadar." Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pada bulan suci Ramadan terdapat malam yang paling meriah, paling untung, paling tinggi pahalanya, yakni adalah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu malam yang dimana seluruh pintu-pintu rahmat akan dibuka bagi seluruh kekasih Allah. Dan pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab seluruh permintaan umatnya. Qala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah dirahmati Allah, ketika sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, lelaki tersebut membangunkan seluruh umatnya dan ia mengisi Ramadannya dengan Ramadan yang berkualitas. Pada bulan itu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yakni yang artinya barang siapa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Qala Sayyidah Aisyah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidah Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika Lailatul Qadar itu sudah terpenuhi, maka apa yang harus aku ucapkan?" Lantas baginda Nabi menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yakni yang artinya, "Ya Allah, Engkau adalah zat yang pemaaf dan suka memaafkan. Oleh karena itu ampunilah hamba-Mu ini." Hadirin kaum muslimin, inilah seluruh keistimewaan yang dapat kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Dan tak dapat kita ketahui bahwasanya kita melaksanakan berbagai macam ibadah dan kita bertemu ibadah yang paling mulia, yakni adalah ibadah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan seluruh keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita hendak bertaubat, mungkin pada bulan ini waktunya, karena pada bulan ini seluruh pintu rahmat seluruh pintu surga akan dibuka dan seluruh pintu neraka akan ditutup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Jikalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, seluruh pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan seluruh pintu neraka akan ditutup. Wa sufidatis syaitan, dan seluruh syaitan-syaitan akan dikurung. Rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin kaum muslimin, inilah sekedar ceramah yang sempat saya bawakan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata yang salah, mungkin itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, yakni kan, tetapi jikalau ada kata-kata yang benar, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perkara yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur ma qala wa la tandur man qala. Hadirin kaum muslimin, janganlah engkau melihat dari siapa yang mengatakan, janganlah engkau memandang dari siapa yang mengatakan, yakni akan tetapi lihatlah dari apa yang dikatakan. Akhirul kalam, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.